Di situ tidak ada nama Habib Hasyim bin Yahya. Hasyim bin Yahya. Dan kita mengagetkan karena muncul di belakangan ini. Jangan pernah ada orang-orang yang mencoba untuk membelokkan sejarah, karena ini dampaknya akan sangat bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita masih bisa mengingat tentang pembelokan sejarah oleh Habib Lutfi, yaitu sejarah berdirinya NU, yang mana Habib Lutfi mengatakan yang bisa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu nomor satu adalah Habib Hasyim bin Umar bin Yahya dari Pekalongan atau Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Ini adalah pembelokan sejarah yang dilakukan oleh Habib Lutfi beberapa tahun yang lalu. Yang sudah beredar ini di tingkat PCNU Tegal itu ditarik buku itu ya, tidak lagi beredar dulu. Sekali lagi, apa yang sudah saya alami dulu dalam sebuah tim ensiklopedi itu sudah menolak. Dan data yang kami lakukan dari tim yang turun ke lapangan, verifikasi ke Pekalongan langsung di tempatnya Hasyim bin Yahya ini, tidak ditemukan bahwa Hasyim bin Yahya ini kakeknya Habib Lutfi bin Yahya sebagai tokoh Nahdlatul Ulama gitu, apalagi sebagai pendiri gitu. Nah, kita menyayangkan mengapa muncul sebuah buku yang resmi atas nama lembaga Nahdlatul Ulama, karena terkait tokoh besar ini ya, muassis ini atau pendiri kan bukan orang sembarangan. Nah, kalau terus ini dibiarkan, nanti jadi pembenaran bahwa data itu benar, apalagi atas nama Nahdlatul Ulama, yaitu lembaga RMI, walaupun di tingkat cabang ya, tapi ini kan gemanya, pengaruhnya bisa sampai tingkat nasional. Nah, ini berbuntut panjang sampai hari ini. Di awal September tahun 2024 berbuntut panjang, nyampe juga kepada PCNU Jakarta Pusat, sebagaimana di dalam video berikut ini. Mbah Hasyim juga menangkap kegelisahan itu, tapi Mbah Hasyim tidak langsung menjawab iya. Jadi Mbah Wahab suruh nunggu. Dalam proses menunggu ini Mbah Wahab juga terus melakukan konsolidasi organisasi keulamaan gitu kan. Rupanya Mbah Hasyim ini perlu istikharah, dan ternyata juga perlu minta restu dulu ke gurunya. Jadi Mbah Khalil itu adalah guru dari Mbah Hasyim dan guru dari Mbah Wahab. Jadi Mbah Wahab juga berguru kepada Hasyim, Mbah Hasyim dan berguru juga kepada Mbah Wahab, Mbah Khalil. Bangkalan ya. Sehingga memang keulamaan zaman dulu itu setiap memutuskan, apalagi Jam'iyah sebesar itu, Mbah Wahab tidak berani berinisiasi tanpa ada restu Mbah Hasyim. Mbah Hasyim pun tidak berani tanpa ada restu dari gurunya. Itulah tawaduknya. Ya, akhirnya maka itulah cerita yang beredar gitu kan. Ya, Mbah Khalil merestui, berkumpullah seluruh ulama-ulama ya kan di Surabaya untuk didirikan seperti itu. Di situ tidak ada nama Habib Hasyim bin Yahya. Hasyim bin Yahya. Dan kita mengagetkan karena muncul di belakangan ini. Jangan pernah ada orang-orang yang mencoba untuk membelokkan sejarah, karena ini dampaknya akan sangat bahaya. Sahabat muslim dimanapun berada, ini menunjukkan bahwa memang yang dilakukan oleh Habib Lutfi terkait berdirinya NU yang melibatkan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya atas berdirinya NU itu memang benar-benar tidak valid. Itu keliru. Tidak ada sejarah penunjang. Makanya ini dinamakan pembelokan sejarah NU atau pemalsuan sejarah NU.
Apakah ini penting? Ya, sangat penting untuk disikapi. Karena begitu sejarah salah, maka anggapan anak bangsa, terutama dari orang-orang Nahdiyin, menjadi salah. Semacam itu. Jadi kalau kita kembali terhadap permasalahan pemalsuan sejarah NU, itu ada 5 habaib yang merestui berdirinya NU. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu untuk meresmikan NU itu mendapat restu dari 5 habaib. Ini juga kebohongan, makanya dinamakan pembelokan sejarah NU, sampai PBNU sudah memberikan perintah atas semua ini agar diluruskan kembali, termasuk buku Cahaya dari Nusantara yang diciptakan oleh Habib Lutfi atau orang-orangnya Habib Lutfi itu, karena di dalamnya mengisahkan Habib Lutfi bin Yahya, yang mana terkait dengan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya, dan juga terkait dengan 5 habaib yang memberikan restu kepada Bayai Hasyim Asy'ari untuk mendirikan NU. Ini semua adalah pembohongan sejarah atau pembelokan sejarah NU. Sahabat muslim dimanapun berada, kalau kita masuk sedikit lebih dalam, ini NU dirampok dari dalam. Orang-orang yang masuk ke dalam NU ini merubah-rubah sesuatu yang ada di NU. Termasuk yang sudah kita tahu semua itu di Jatman yang dipimpin oleh Habib Lutfi saat ini, itu sudah banyak dirubah, mulai dari sejarahnya, mulai dari silsilahnya, mulai dari istilah kepengurusannya, ini juga dirubah. Kalau merembet panjang yang lainnya itu juga banyak. Habib Syekh baru-baru ini diketahui mengakuisisi hak cipta dari lagu Husbanul Waton atau Yalal Waton. Juga lagu yang menyatakan Habib Rizik gurunya NU. Ini juga sangat disayangkan. Musuhnya NU dikatakan gurunya NU. Bukankah Habib Rizik itu musuhnya NU itu? Mulai dari ideologi sudah ada sama. Belum lagi yang menghina Gus Dur, buta mata, buta hati, itu tidak akan bisa dilupakan selamanya. Bukan hanya itu, bahkan doktrin-doktrin tentang akidah NU dan akidah para habaib itu tidak sama yang disampaikan dengan di NU. Bahkan yang tidak sadar saat ini, pembacaan Rotibul Haddad oleh orang-orang NU itu sebenarnya sudah melenceng dari ajaran NU. Kenapa melenceng? Tawasul yang ada di Rotibul Haddad itu tidak melibatkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, melainkan diganti Faqih Al-Muqaddam yang sudah kita kenal bahwa saingan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang digembar-gemborkan oleh habaib itu adalah Faqih Al-Muqaddam. Sahabat muslim dimanapun berada, kita pernah dengar kan itu yang disampaikan oleh habaib, ya kalau di dunia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memang lebih terkenal, tapi lihat di akhirat habaib Faqih Al-Muqaddam, maksudnya itu akan lebih tinggi dan lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.